Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu saya, kawan-kawan teknik sipil dimanapun kalian berada. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yakni laporan perhitungan struktur untuk uh, jembatan pejalan kaki atau walkway. Kemarin sampai dengan beban hidup atau beban pejalan kaki. Ya, beban pejalan kaki. Untuk beban pejalan kaki yang kita gunakan yakni beban hidup yang melintasi pada jembatan, yaitu berat manusia berupa berat pejalan kaki yang melewati jembatan. Fungsi jembatan dikhususkan hanya untuk pejalan kaki, maka tidak diberikan beban kendaraan yang melintasi lantai jembatan yang direncanakan. Maka jembatan yang direncanakan mampu memikul beban sebagai berikut. Notasi A ini untuk luas bidang lantai yang dibebani pejalan kaki, satuan meter luas. Beban hidup merata. Untuk di sini bisa dilihat pada SNE terkait dengan pembebanan pada jembatan. Untuk A, luas yang lebih kecil sama dengan 10 meter persegi, Q-nya itu 5 kPa. Untuk 10 untuk A yang lebih besar daripada 10 dan lebih kecil atau sama dengan 100 meter persegi, itu Q-nya dengan persamaan ini. Dan untuk A yang lebih besar daripada 100 meter persegi, Q-nya 2 kPa. Di sini dalam perencanaan beban panjang bentang ekuivalen itu 13 meter, lebar jembatan itu 2 meter, luas bidang jalan yaitu 26 meter persegi atau 13 kali 2 ya. Maka untuk beban pejalan kaki di sini kita modelkan sebagai beban yang dipikul oleh batang, karena pelat pada lantai jembatan tidak dimodelkan, maka kita harus memodelkan beban mati tambahan. Untuk beban pinggir kan lebih kecil daripada beban tengah. Beban tengah kan luasannya atau 1 kali luas bidang lantai, kalau pinggir kan setengah. Jadi kita modelkan saja sesuai dengan persamaan ini kita gunakan, yaitu bidang tengah itu QTP nya 4,47 kN per meter dan QTP bagian bidang tepi itu 2,24 kN per meter. Terus kita tinggal input aja pembebanan pada frame jembatan tersebut. Next, kemudian beban angin pada struktur itu diasumsikan disebabkan oleh angin rencana dengan kecepatan dasar sebesar 90 hingga 126 km per jam. Beban angin harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh angin. Luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari semua komponen, termasuk sistem lantai dan railing yang diambil tegak lurus terhadap arah angin. Arah ini harus divariasikan untuk mendapatkan pengaruh yang paling berbahaya terhadap struktur jembatan atau komponen-komponennya. Arah angin rencana harus diasumsikan horizontal. Tekanan angin rencana dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Ini bisa juga dilihat oleh di SNI terkait pembebanan pada jembatan ya. SNI 1725 tahun 2016. Ini rangka kolom dan pelengkung, angin tekan, angin hisap, balok dan permukaan datar. Ini tabel. Terus kita lihat gaya total angin tidak boleh kurang dari 4,4 kN per meter pada bidang tekan dan 2,2 kN per milimeter pada bidang hisap. Ini satuannya salah nih. Pada struktur rangka dan pelengkung. Tekanan horizontal kita masukkan aja persamaan-persamaan ini. Ada tabelnya juga di SNE 1725 tahun 2016, Z0, V0, VDZ. Intinya kita tinggal input, kita kalikan aja dengan frame yang terkena bidang angin.
beban angin ini tekanan angin horizontal PDZ dan angin hisap. Ini angin tekan, angin hisap. Untuk jembatan yang 13 meter, rencana kan 13 meter, tinggi gelagar 200 mm atau 20 cm. Ini luas dikali dengan lebar gelagar yang terbidangi bidang angin, itu tinggal dikalikan dengan persamaan ini. 0,08 kali 3 sebesar 1,589 untuk angin tekan dan angin hisapnya 0,794 kN per meter. Hasil perhitungan tekanan angin rencana lebih kecil dari 4,4 kN per meter angin tekan dan 2,2 kN per meter angin hisap. Maka beban angin yang digunakan adalah yang memberi pengaruh terbesar. Jadi karena ini setelah kita hitung beban syaratnya itu tidak mencapai syarat angin minimum yang ditentukan oleh SNI, maka kita ambil yang terbesar. Jadi kita ambil yang terbesar itu 4,4. Terus kita kalikan aja dengan jumlah join rangka 14. Kan kita kan beban angin itu kan dimodelkan sebagai beban titik gitu. Beban titik pada gelagar. Itu kan kalikan aja jumlah join yang dikenakan angin hisap, angin tekan, lalu terus kita input aja di sub 2000, kita input beban ke arah horizontal, arah kiri atau arah kanan tuh. Terserah bebas ya. Next, kemudian beban gempa. Jembatan harus direncanakan agar memiliki kemungkinan kecil runtuh namun dapat mengalami kerusakan yang signifikan. Ini bahasa-bahasa DSNI bisa kita kutip. Perhitungan gempa menggunakan SNI 2833 tahun 2016 tentang perancangan jembatan terhadap beban gempa pada peta gempa 2010. Namun di sini saya menggunakan aplikasi di website Puskim. Masukkan lokasi di mana kita perencanaan jembatan itu atau proyek tersebut, terus kita, karena di aplikasi ini kan inputnya modelnya format desimal, jadi kita ganti aja format geografisnya ke format UTM. Letak geografis itu kan 3 menit 3 derajat kita 53 menit 18,81 itu kita konversi ke dalam format UTM, format desimal. Terus setelah kita input kan bisa dihitung sendiri itu di aplikasi. Ya saya rasa begitulah, kalau misalnya banyak yang tahu juga tentang website ini. Di sini ada klasifikasi tanah. Kan kita bisa peroleh dari hasil SPT boring untuk indeks plastisitas PI, kadar air, kuat geser, niralis, kan ada nilainya di SPT ya. Untuk mencari klasifikasi itu tanahnya jenisnya tanah lunak, tanah sedang atau tanah keras atau sangat keras, kan ada di klasifikasinya. Karena di aplikasi website Puskim ini juga kita asumsikan dia sebagai tanah apa yang di lapangan, tanah lunak atau tanah keras. Di sini setelah diperoleh dengan persyaratan ini, maka dikategorikan sebagai tanah lunak atau dengan simbol SE. Setelah itu kita masukkan aja nilai-nilai yang dikonversi, kan di aplikasi ini kan bisa terbaca nilainya secara otomatis. Kita masukkan aja di laporan hasil nilai-nilai ini, FA, FP, SMS, parameter respons spektrumnya untuk 0 detik dan 1 detik. Kemudian kita ambil grafik respons spektrum. Kemudian kita buat tabel kan ini untuk kita ekspor ke import ke SAP 2000 kan, kita buat di Excel, kita masukkan ke Notepad ya, ke Notepad, terus kita input ke SAP 2000. Setelah semua beban